Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat di rumah, jumpa lagi bersama kami dalam acara Sehat Bareng Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit asbestosis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, asbestosis merupakan penyakit yang paling umum dan berbahaya. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengetahui tanda dan gejala dan cara pencegahan dan bagaimana cara mengobati penyakit ini. Dan saya sudah ditemani oleh dokter yang cantik dan beliau adalah Dokter Cici Widya Morfi, spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke. Gimana kabarnya Mbak dan tim podcast hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, Dok. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang penyakit asbestosis. Mungkin sahabat sehat di rumah belum familiar nih, Dok, belum sering terdengar istilah asbestosis. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, apa sih, Dok, sebenarnya asbestosis itu? Tepatnya asbestosis, Mbak. Asbestosis itu adalah penyakit paru yang diakibatkan oleh terhirupnya serat asbes ke dalam paru, sehingga memunculkan gejala penyakit paru kronis pada paru kita, seperti itu. Oke, Dok. Nah, asbestosis tadi, Dok, itu merupakan penyakit yang dalam jangka waktu yang lama kita terpapar oleh asbes. Nah, sebenarnya selain itu, Dok, apa sih, Dok, faktor resikonya? Faktor resikonya yang pertama pada pekerjaan, yang pertama terutama pada pekerja tambang asbes, pekerja galangan kapal, tukang bangunan yang memasang asbes, juga yang instalasi listrik, yang segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya yang berhubungan dengan serat asbes. Nah, kedua, faktor berikutnya selain faktor pekerjaan diperberat oleh faktor yang merokok. Merokok itu dia menurunkan imunitas paru, sehingga pada pasien-pasien perokok resiko terkena asbestosisnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok yang sama-sama terpajan serat asbes. Kemudian yang ketiga tentu dari gizi. Orang-orang yang dengan gizi kurang atau malnutrisi itu juga mempengaruhi apakah nanti pajanan asbesnya akan menimbulkan penyakit lebih cepat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, Dok, gejala asbestosis itu kan biasanya muncul setelah 20 tahun. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nih, Dok, tanda dan gejala asbestosis itu? Dan gejalanya itu apa aja, Dok? Untuk dari gejalanya, bisa yang pertama dari batuk kronik. Batuk terus sudah kita obatin, sudah kita cek yang lain-lain, kok masih batuk? Itu kan batuk kronis bertahun-tahun. Terus yang kedua bisa sesak nafas, nyeri dada. Terus yang berikutnya juga berat badannya turun. Kok turun terus berat badannya? Diperiksa ke arah TBC, nggak ada TBC-nya gitu. Itu dari gejalanya. Kemudian ada bengkak di badannya, tiba-tiba ada pembengkakan, kelenjar getah bening, seperti itu. Itu untuk gejalanya. Untuk tanda yang bisa kita temukan di ronsen, misalnya nanti di ronsen itu ada gangguan di kedua lapang paru, gangguan bilateral, diffuse di kedua lapang paru, itu bacaan ronsennya nanti. Terus kita perkuat dengan kita lakukan CT scan. Ada gangguannya di CT scan-nya di kedua-duanya. Itu ada gambaran seperti seperti fibrosis kronik pada CT scan paru dan juga pada ronsen torak. Di khasnya dia itu dia nggak di satu sisi, dia di kedua lapang paru. Yang kita perkuat oleh di waktu kita tanya riwayatnya, ternyata memang ada pajanan asbes. Memang rata-rata paling cepat itu 10-15 tahun, tapi rata-rata 20 tahun baru muncul gejala tersebut gitu. Terutama pada pasien laki-laki dengan faktor risiko pekerjaan, merokok, alangkah baiknya kita lakukan CT scan dan ronsen torak jika kita curigai ke arah asbestosis, seperti itu. Oke. Nah, Dok, bagaimana kita membedakan nih, Dok, asbestosis dengan penyakit paru lainnya? Yang pertama, asbestosis itu
dia sama penyakit paru lain, dia memang sulit kita bedakan karena gejalanya sama-sama gejala penyakit paru kronik. Itu akan tetapi dia termasuk penyakit paru akibat kerja. Jadi kita akan menanyakan 7 langkah penyakit paru akibat kerja. Apakah benar ada pajanannya, seberapa besar pajanannya, apakah pajanannya berhubungan dengan penyakitnya yang sekarang gitu kan. Terus bagaimana perkembangan penyakitnya setelah terpajan seperti itu. Terus berikutnya kita diagnosanya bagaimana, kemudian kita manajemennya bagaimana seperti itu. Kalau penyakit paru kronik lainnya itu biasanya tidak begitu berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya penyakit paru kronik yang mirip dengan asbestosis adalah PPOK. Pada pasien-pasien PPOK lebih ke paparan asap rokok saja. Dia tidak ada faktor risiko pekerjaan dari galangan kapal lah, pekerja bangunan seperti itu. Dan juga pada saat kita ronsen, juga ronsennya kalau pada PPOK kan ada gambaran udaranya yang terjebak di parunya yang kita sebut emfisematus lung gitu Pak, torak emfisematus. Sementara kalau pada asbestosis itu jelas ada gangguan penyakit paru interstisial diffuse di kedua lapang paru seperti itu. Kita bisa memastikannya dari hasil CT scan-nya. Jadi gold standarnya dari CT scan-nya. Begitu. Nah dok, tadi kan dokter sudah menyampaikan faktor risiko dari asbestosis adalah paparan terhadap asbes dalam waktu jangka yang lama atau kita terpapar dalam jumlah yang besar. Nah biasanya dok, kondisi yang terjadi karena berada di lingkungan tempat bekerja atau di rumah itu yang mengandung asbes. Selain asbestos, dok, apakah ada produk lain yang dapat menyebabkan penyakit asbestosis ini? Kalau untuk produk lain yang bisa menyebabkan karena dia asbestosis, kita butuhnya ya kita sebabnya karena serat asbes, bukan karena serat yang lain. Karena kalau untuk serat silika namanya silikosis gitu. Jadi beda mineralnya, beda penyakitnya dok ya. Sebenarnya asbestosis itu serat halus. Dia kalau dia ukurannya kurang dari 15 mikrometer baru dia bisa masuk menembus ke jaringan paru. Kalau besar dari itu dia cuma sampai hidung dan bisa kita batukkan. Justru serat ya semakin halus seratnya itu yang semakin berbahaya seperti itu. Jadi kita harus kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko terkena asbes itu sebaiknya memakai masker. Seperti itu. Nah, saya juga sering dengar nih dok ya, asbestosis ini juga menyebabkan komplikasi yang serius dok, terutama jika penderitanya terpapar debu secara terus-menerus. Nah, bisa dijelaskan mungkin dok komplikasi dari asbestosis ini apa aja? Komplikasi yang paling sering pada asbestosis yang pertama mesotelioma. Mesotelioma itu adalah kanker selaput pembungkus paru atau kanker pleura. Nah, itu yang kedua, itu yang kita sebut paru-paru basah atau efusi pleura, penumpukan cairan di luar paru, di selaput pembungkus paru tersebut sehingga di saat parunya mau mengembang tidak bisa. Terus yang ketiga juga menyebabkan batuk kronik dan penurunan berat badan drastis yang tentunya akan mengganggu kualitas hidup pada pasien itu. Seperti itu. Tapi yang paling kita takutkan adalah munculnya mesotelioma atau kanker pleura seperti itu. Ya dok ya. Nah, berarti seperti dokter tadi sampaikan juga ya faktor resiko dan merokok. Berarti apabila asbestosis ini kita sudah terkena nih asbestosis ditambah lagi merokok, berarti itu akan memperburuk juga dok? Memperburuk dan mempercepat munculnya gejala penyakit. Bagi orang-orang yang terkena asbes, terpapar serat asbes, dia akan membuat parunya kaku sehingga pengembangan parunya bermasalah. Ditambah lagi dia merokok. Merokok itu selain gangguan di dalam jaringan parunya, dia juga di saluran pernafasannya sehingga sudahlah jaringan parunya kaku, saluran nafasnya juga menyempit, sehingga oksigen yang masuk juga jumlahnya menurun. Nah, begitu jumlah oksigen menurun, otomatis kebutuhan oksigen di dalam tubuh tidak terpenuhi sehingga muncul sesak nafas. Sesak nafas, lama-lama tubuh akan terjadi sesak nafas kronis, sehingga nanti muncul seperti bengkak pada kuku-kuku atau kita sebut dengan clubbing finger. Itu pertanda tubuh kekurangan oksigen dalam jangka waktu lama.
atau hipoksia kronis seperti itu. Jadi bagi pemirsa atau bapak-bapak yang merokok di rumah, alangkah baiknya matikan rokok kita, karena itu tidak hanya membahayakan kita, juga lingkungan sekitar gitu. Oke. Nah, Dok, penegakan diagnosis asbestosis ini kan dibuat berdasarkan riwayat bekerja atau hidup dalam paparan asbes dalam waktu jangka yang panjang, atau pemeriksaan fisik yang didapatkan mengarah pada asbestosis itu. Nah, selanjutnya Dok, pemeriksaan apa aja sih Dok yang kita butuhkan untuk penegakan diagnosa asbestosis ini? Nah, selain gambaran yang tadi kita periksakan ronsen torak dan CT scan, kita lihat seperti gambaran ke arah asbestosis. Ada pemeriksaan lain, bronkoskopi. Namanya bronkoskopi itu di mana kita lakukan pemeriksaan, memasukkan kamera, menggunakan bronkoskop ke dalam paru, yang nantinya kita akan membilas paru tersebut dengan namanya bronchoalveolar lavage. Tujuannya untuk mencari, nanti kita bilas parunya, di hasil bilasan itu kita lihat apa benar nih kita ketemu serat asbes. Begitu kita ketemu serat asbes, berarti ini asbestosis gitu. Atau apakah kita menemukan serat-serat yang lain seperti serat silika atau serat apa gitu, seperti itu. Jadi kita temukan nih bendanya. Kalau benar bendanya ada asbestosis, asbesnya, berarti memang penyakit paru akibat asbestosis. Bisa kita tegakkan begitu. Oke. Dan di Abdul Muluk sendiri sudah ada pemeriksaannya. Oke. Nah Dok, saya pernah dengar juga nih Dok, asbesitosis itu tidak bisa disembuhkan secara sepenuhnya. Nah karena jaringan paru yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Nah upaya pengobatan untuk asbestosis itu salah satunya melakukan pola hidup yang sehat, serta meminimalisir potensi gejala asbestosis. Terapi apa aja Dok yang sebenarnya disarankan para pengidap asbestosis? Yang pertama tentu gaya hidup yang sehat. Yang pertama adalah makan makanan bergizi, terutama kita makan makanan yang mengandung oksidan tinggi. Oksidan tinggi itu akan memperbaiki kerusakan-kerusakan, fibrosis yang terjadi akibat serat asbes tadi. Terus yang kedua, olahraga itu juga akan signifikan memperbaiki fungsi paru. Terus yang ketiga, menghindari pajanan. Artinya yang tadinya dia kerjanya di galangan kapal, mungkin bosnya bisa memindahkan dia ke bagian administrasi. Kalau untuk dipecat kan kasihan, jadi mungkin penempatannya yang kita pindahkan seperti itu. Jadi paparannya yang kita hentikan. Kemudian berikutnya rokok, benar-benar matikan rokok, paparan asap rokok lingkungan, juga asap lainnya, asap bakar-bakar sampah, dan juga polusi udara. Nah, yang terakhir, jika dia membutuhkan, jika pasiennya sesak, mungkin dia akan membutuhkan oksigen jangka panjang atau long term oksigen terapi. Artinya kita bisa sediakan oksigen di rumah, kita berikan oksigen dosis rendah untuk memperbaiki kondisi kekurangan oksigen kronis jangka panjang tadi, perlahan-lahan, karena tidak bisa kita ganti secara cepat gitu. Mungkin perlahan-lahan kita perbaiki fungsi parunya seperti itu. Nanti kita evaluasi dengan kita lakukan spirometri atau pemeriksaan fungsi paru yang juga sudah ada di Abdul Muluk. Kita lihat apakah gangguan restriksi atau pengembangan parunya mulai berkurang atau tidak, begitu. Oke. Nah Dok, tadi juga sudah disampaikan dokter nih bahwa kita terpapar dalam waktu jangka lama setidaknya 20 tahun. Nah Dok, baiknya apa yang kita harus lakukan agar kita tahu atau kita men-screening terlebih dahulu nih Dok, kalau memang kita tidak bekerja nih di lingkungan yang menggunakan asbes tapi rumah kita menggunakan asbes. Nah screeningnya sebaiknya kapan itu Dok? Screeningnya yang pertama, jika screening rutin untuk medical check up kesehatan, boleh kalau misalnya setahun atau per 3 tahun sekali kalau kita tidak ada gejala. Tapi kalau kita ada gejala, baiknya 3 bulan sekali kita periksakan ke dokter spesialis paru yang sudah ada di Abdul Muluk. Kita lihat apakah ada ada kemungkinan ke arah asbes, karena mungkin dari peralatan kita yang ada serat asbesnya kan. Tetapi meskipun kadang kan
plafon rumah menggunakan asbes seperti itu. Tapi kalau dia tidak rusak, saat asbes itu tidak akan jatuh seperti itu. Mungkin nanti jika Mbak punya rumah baru, mungkin kita lebih ganti ke gitu, ya. ke bukan yang berbahan asbes. Kemudian selain screening juga screening dari keluhan, mungkin screening CT scan itu diperlukan hanya jika sudah ada screening keluhan yang kita dapatkan ke arah asbes. Kalau tidak ada, mungkin hanya perlu ronsen toraks saja atau ronsen paru saja seperti Nah, itu. pemeriksaan itu sekarang sudah ada ya dok di rumah sakit kita. Iya, sudah ada di rumah sakit kita. Untuk asbestosis ini apakah dokter sudah pernah menangani dok? Kalau untuk di rumah sakit kita belum pernah kita temukan penyakit akibat asbestosis. Kalaupun ada, nanti kita akan lakukan dulu, kita periksa dulu apakah benar ini penyakitnya akibat paparan asbes. Seperti kita lakukan CT scan, kita akan lakukan bronkoskopi. Kalau memang sudah benar, kita akan lakukan terapinya di sini. Dan semua terapinya juga sudah ada di sini. Nah, dok, mungkin pertanyaan terakhir nih dok, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat sehat di rumah. Bagaimana sih dok cara pencegahan agar kita dapat mencegah penyakit ini dok? Baik, buat pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama, sehat itu pilihan kita. Nah, jadi untuk salah satunya paparan zat-zat berbahaya seperti asbestosis itu dapat suatu penyakit yang dapat kita cegah. Nah, cara mencegahnya bagi para pekerja yang dengan faktor resiko paparan asbes, sebaiknya yang pertama selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kemudian tidak lepas masker di tempat kerja. Terus yang kedua juga lakukanlah pola hidup yang sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga teratur. Kemudian yang ketiga, hindari asap rokok, hindari merokok, juga hindari polusi-polusi dari lingkungan seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan, yang sekali lagi karena sehat itu pilihannya ada di tangan kita. Oke, terima kasih dokter atas informasi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat sehat di rumah. Asbesitosis merupakan penyakit yang serius dan berbahaya. Maka dari itu, apabila sahabat sehat di rumah memiliki tanda dan gejala yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, karena pemeriksaan kita sudah lengkap dan dokternya sudah terpercaya, profesional di bidangnya. Oke, jangan lupa like, share, and comment channel YouTube kita karena banyak informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Reni, promotor kesehatan, pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.